Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan saya Wakarim Abdurrahim dalam majlis ilmu di kanal ngaji online dalam pembahasan usul fikih. Masih dalam pasal ketiga, mabahas yang keempat dalam tema besar al-khos wa takhsis, tentang aqsamul mukhasis, pembagian takhsis atau pembagian mukhasis. Dan insya Allah pada saat ini masih dalam aqsamul mukhasis muttasil. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah pembahasan tentang khos wa takhsis, lafaz khos dan lafaz yang mentaksis, kita sudah bahas tentang ta'riful khas ya dan ta'rifut takhsis. Insyaallah juga sudah kita bahas aqsamul mukhasis yang terdiri dari mutasil dan munfasil, dan kita sudah membahas aqsamul mukhasis mutasil, bagian istisna dan syarat, dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas aqsamul mukhasis yang ketiga sampai yang keenam, yaitu sifat, goyah, badal, ba'di, dan hal. Mari sebelumnya kita bersolawat dan berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla mujahidin fi sabilillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah membahas aqsamul mukhasis, pembagian mukhasis, yaitu mukhasis atau takhsis bil istisna mutasil, dan yang kedua takhsis bisyarti. Takhsis atau pengkhususan dengan mukhasisnya adalah istisna, pengecualian. Ya, lapaz-lapaz atau instrumen-instrumen pengecualian al-mutasil yang bersambung dalam satu kalimat. Yang kedua yang kita sudah bahas adalah takhsis bisyarti. Takhsis atau pengkhususan bisyarti dengan mukhasisnya adalah syarat atau dengan menggunakan instrumen syarat ya. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan bahas yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah takhsis bisifat, artinya pengkhususan dengan sifat ya, dengan sifat. Jadi yang menjadi instrumen pengkhususnya adalah sifat atau kata sifat. Dan yang keempat takhsis bil goyah, takhsis yang pengkhususnya adalah goyah, batasan. Kita ambil contoh ya tentang takhsis bisifat ini adalah Quran surat 92, surat An-Nisa ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin ayaktula mu'minan illa khata'an. Ya, tidak layak seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja. Ya, pembunuhan tidak sengaja itu artinya contohnya adalah membunuh seorang, misalnya begini, seorang mukmin berburu rusa, dia bidik rusa itu, kemudian mulailah dia lepaskan peluru dari senapannya itu. Nah, tetapi ketika peluru itu meluncur, ternyata malah menyasar kepada seseorang mukmin yang lain. Maka itu pembunuhan
disebut pembunuhan tidak sengaja. Artinya tidak direncanakan dan tidak sengaja, memang bukan membidik mukmin, ya, bukan membidik seseorang, ya. Yang dia bidik adalah rusa, tapi ternyata pelurunya nyasar kepada orang lain. Nah, itu pembunuhan tidak sengaja. Dalam ayat ini, ya, ada instrumen yang menjadi pentaksis, yaitu ilah. Jadi ilah itu adalah pentaksis. Jadi umumnya membunuh itu adalah dosa yang besar, ilah khotoan, kecuali membunuh secara tidak sengaja. Tetapi walaupun membunuh itu tidak sengaja, Allah menegaskan wajib kiparat atau kiparat atas ketidaksengajaan itu adalah dengan waman qatala mu'minan khotoan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia wajib membebaskan hamba sahaya. Nah, ini ya. Wajib membebaskan hamba sahaya. Wadiyatun musalamatun, dan memberikan uang, sejumlah uang tebusan, musalamatun, yang diserahkan ila ahlihi, kepada keluarga yang terbunuh. Nah, kelanjutan ayat ini ada taksis, yaitu taksis dengan sifat, yaitu rokobatin mu'minatin. Jadi rokobah ini adalah mausub, yang disifati, mu'minatin adalah sifat yang mensifati, ya. Jadi rokobah itu umum, ya, seorang hamba saya bisa hamba saya mukmin, bisa hamba saya kafir, tapi dikhususkan dengan kalimat mu'minatin. Jadi khusus hanya hamba saya yang mukmin. Jadi kalau dia membunuh secara tidak sengaja, kemudian dia membebaskan hamba saya yang kafir, tidak sah. Jadi kifaratnya harus hamba saya yang mukmin, karena Allah mengkhususkan di dalam ayat ini mu'minatin, ya, mu'minatin. Jadi afrod atau bagian-bagian dari rokobah itu banyak. Ada laki-laki, rokobah itu ada budak itu atau hamba saya itu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang mukmin, ada yang kafir, ya. Maka Allah menegaskan di dalam ayat ini mu'minatin, ya. Ini adalah sifat yang mensifati rokobah, ya. Rokobah itu hamba sahaya. Jadi hanya hamba saya yang mukmin. Berarti hamba saya yang mukmin yang hanya boleh dibebaskan untuk sebagai kifarat atas pembunuhan yang khoto tadi, pembunuhan yang tidak sengaja tadi, ya. Apakah hamba sahayanya itu tua, muda, atau dewasa, biasa-biasa atau sedang-sedang saja? Tidak masalah, karena tidak dibatasi dengan sifat tersebut. Apakah hamba sahayanya itu laki-laki atau perempuan, bebas. Yang penting di sini adalah mukmin. Kecuali kalau Allah memberikan sifat dalam ayat ini, atau memberikan sifat terhadap mausuf dengan sifat yang banyak. Maka semakin banyak sifat, semakin spesifik karakteristiknya. Contoh misalnya, ya, Allah dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 67, Allah memerintahkan antadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada orang Bani Israel untuk menyembelih binatang atau menyembelih sapi betina. Jadi dalam ayat itu sapi itu umum, tetapi ada sapi itu ada betina, ada jantan. Nah, Allah mengkhususkan yang disembelih itu harus sapi betina, ya. Tetapi Bani Israel itu bertanya lagi agar diberikan penjelasan yang lebih jelas, karena sapi betina itu banyak. Kemudian Allah menjelaskan, la faridun wala bikrun, ya, sapi betina yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Berarti sapi betina yang sedang-sedang saja. Saya tidak tahu sapi betina yang sedang-sedang saja misalnya usia berapa. Tetapi lebih spesifik kan, tadi hanya jadi sapi ini mausuf yang kemudian disifati betina. Nah, berarti yang jantan lewat, tidak boleh disembelih.
ya, dalam konteks perintah terhadap Bani Israel. Kemudian spesifik lagi, la faridun wala bikrun, berarti yang tua, yang terlalu muda tidak boleh, harus yang sedang-sedang saja usianya. Nah, hanya Bani Israel bertanya lagi agar lebih jelas lagi. Kemudian Allah menjelaskan warnanya, sofroun, ya, tasuru pakiu tasuru nadirin, kuning keemasan, yang indah di dalam pandangan mata. Jadi ini pada intinya sebenarnya ada dua sifat di situ, ya. Satu sofroun pakiun, yang kedua tasurun nadirin. Artinya satu sapi yang kuning keemasan dan yang indah dalam pandangan mata. Jadi ini ada beberapa sifat yang makin spesifik. Satu betina, yang kedua tidak tua tidak muda, yang ketiga kuning keemasan dan indah di pandangan mata. Sudah ada 4. Ya, tapi mereka masih bertanya lagi, mana kami belum jelas, ya. Kemudian Allah menjelaskan lagi, la dalulun tusirul ard, yaitu sapi yang belum pernah dipakai untuk bekerja, untuk menggarap sawah, untuk alat transportasi atau yang lainnya. Artinya sapi yang hanya dipelihara dan diberi makan, itu saja. Nah, jadi ini makin spesifik. Karena sifatnya banyak. Jadi sapi itu mausuf yang disifati. Sifatnya ada betina, ada tadi apa? Tidak tua, tidak muda, ada kuning keemasan, ada indah di pandangan mata, ada apa? Berikutnya tuh belum pernah dipakai untuk bekerja. Ada 5 sifat yang mensifati sapi, ya. Berarti makin banyak sifat, makin khusus, makin spesifik, ya. Kalau dalam bentuk perintah itu makin sulit dilaksanakan, ya. Kembali lagi ke dalam ayat ini. Jadi mukminat raqabah itu mausuf, mukminatin itu sifat. Jadi ini yang disifati dan sifatnya adalah mukmin. Ini Allah menegaskan seperti itu. Jadi orang yang membunuh mukmin secara tidak sengaja wajib membayar kifarat, ya, membayar penebus atas kesalahannya, yaitu dengan fatahriru raqabatin mukminatin, harus membebaskan hamba sahaya yang beriman. Jadi ini adalah kalimat pentahsis dari lafaz umum. Pentahsis berarti dengan adanya mukminatin, dengan sifat mukmin terhadap raqabah, terhadap hamba sahaya, berarti ini mengkhususkan khusus seorang hamba sahaya, harus membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan harus memberikan diat, ya, uang tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali kalau keluarganya mensedekahkan. Wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun, dan jika yang terbunuh adalah orang kafir, ya, yang tidak memerangi kalian, wa huwa mu'minun, dan yang membunuhnya seorang mukmin, maka fatahriru raqabatin mu'minatin, maka kifaratnya adalah membebaskan hamba sahaya yang beriman. Jadi dalam ayat ini juga sama, ya, ada kalimat raqabatin mu'minatin, ya. Jadi kalau yang dibunuhnya adalah yang terbunuhnya adalah seorang kafir yang tidak memerangi mukmin, maka dia wajib membebaskan hamba sahaya yang beriman. Keterangan sudah sebagaimana yang di atas. Jadi bedanya kalau membunuh mukmin secara tidak sengaja, ya, secara tersalah, maka wajib fatahriru raqabatin mu'minatin, wajib membebaskan hamba sahaya yang beriman, dan yang kedua harus membayar diat. Tapi kalau yang terbunuhnya adalah seorang kafir yang tidak memerangi, maka cukup fatahriru raqabah. Tidak ada kewajiban memberikan diat, memberikan uang tebusan kepada keluarganya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misakun padiyatun musalamatun alaihi wa tahriru raqabatin mu'minatin, ya. Maka dia wajib
memberikan diat, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misak, jika yang terbunuh adalah orang kafir yang tidak memerangi dan di antara kamu ada misak, ada semacam perjanjian, ya, perjanjian, maka hukumnya sama seperti membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja. Jadi orang kafir itu ada dua, ada orang kafir yang tidak ada misak, ada orang kafir yang ada misak. Kalau yang tidak ada misak yang terbunuh secara tidak sengaja, maka wajib membebaskan hamba sahaya. Tidak ada kewajiban untuk membayar diat. Tetapi kalau yang terbunuhnya orang kafir yang ada perjanjian, maka disamakan dengan membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja. Paman lam yajid pasyamu syahraini mutatabi'aini, kalau tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallahi wa kanallahu aliman hakimah. Ini adalah sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ya. Jadi ini contoh takhsis bisifat. Contoh lain misalnya dalam surat 493, ini kelanjutan dari surat An-Nisa ayat 92, ini lanjutnya ayat 93. Waman yaktul mu'minan muta'ammidan. Nah, ini pun sama. Lapaz mu'minan muta'ammidan pun ini adalah lapaz yang takhsis, ya. Jadi barang siapa yang membunuh mukmin, ya, yang dilakukan secara sengaja, memang terencana, ya, pajajauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, yang dia kekal di dalamnya, wa ghadiballah, dan Allah memarahi dia, wala anahu, dan Allah melaknat dia, wa adalahu azaban adiman, dan Allah sudah menyediakan azab yang besar. Jadi coba perhatikan di lafaz mukminan muta'ammidan, ya. Barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja. Jadi ini pun adalah sifat, ya. Korban seorang mukmin itu bisa terbunuh karena tidak sengaja, bisa terbunuh secara sengaja. Maka ini disifati muta'ammidan, ini adalah sifat, dan mukminan ini adalah mausufnya, ya. Jadi kalau membunuh secara tidak sengaja, maka dia kifaratnya sebagai taubatnya adalah dengan cara membebaskan hamba sahaya yang beriman dan membayar diat. Tapi kalau membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka hukumannya adalah kisos, ya, yaitu hukumannya adalah dibunuh lagi. Iwan Pidin rahimakumullah, kita lanjutkan berkaitan dengan pengertian sifat. Jadi sifat itu ma'asy'aru bimakna yakhtasu bihi ba'da afrodil am, ya. Apa yang bisa dikesankan dengan makna yang mengkhususkan dengan sebagian dari afrod am, ya. Contoh ini nih, ya. Rokobatin mu'minatin, budak atau hamba sahaya yang beriman, ya. Jadi afrodnya atau bagian-bagian keterangan dari rokobah itu ada mukmin, ada kafir. Nah, sebagiannya itu kemudian yahtasu dikhususkan dari 2 afrod tadi, mukmin, kafir, atau bahkan 3 afrod misalnya, ada mukmin, ada kafir, ada beriman. Ada mukmin, ada beriman, ada kafir, ada munafik misalnya. Tapi kemudian yahtasu dikhususkan ba'do afrodil am, sebagian afrodnya. Apa yang dikhususkan? Mukmin. Jadi orang kafir, orang munafik, budak yang kafir dan munafik tidak boleh dibebaskan sebagai kifarat atas pembunuhan terhadap mukmin yang dilakukan secara khotoan, ya. Itu pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah. Kaidah am itu ada 2, ya. Kaidah sifat, maksudnya takhsis bisifat ada 2.
as-sifat minal muhassisat. Sifat itu adalah bagian dari muhassisat. Kemudian yang kedua, as-sifatu ba'da jumalin muta'atifatin yaudu ilal jami'i. Sifat setelah jumlah yang dihubungkan dengan huruf atop atau bersambung dengan huruf atop, maka sifat itu kembali kepada al-jami, kepada keseluruhan jumlah tersebut. Misalnya begini, menjelaskan sesuatu tanpa sifat, menjelaskan dan kemudian disambung dengan huruf atop, kemudian sesuatu tanpa sifat dihubungkan dengan huruf atop, sesuatu tanpa sifat dengan huruf atop, kemudian ada sifat, maka sifat ini kembali kepada seluruh jumlah yang dihubungkan dengan huruf atop. Iwan pidin rahimakumullah, selanjutnya kita bahas tentang at-tahsis bil goyah. Tahsis dengan batasan, dengan instrumen al-goyah, ya. Instrumen batasan itu bisa hatta, bisa ila, ya. Misalnya dalam contohnya surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang wanita-wanita haid, ya. Kul, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah huwa adza, haid itu adalah kotoran, ya. Fa'tazilun nisa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya tidak boleh bersetubuh, ya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati mereka, janganlah artinya tadi i'tijal atau hindari wanita tersebut untuk tidak disetubuhi, ya, di waktu haid. Nah, kemudian wala taqrabuhunna, kemudian Allah menegaskan lagi, jangan kamu dekati mereka, jadi jangan bersetubuh dengan mereka, dengan wanita yang haid, hatta yathurna, sampai dia bersih dari haidnya. Jadi dalam lafaz ini ada hatta. Hatta ini adalah instrumen al-goyah, ya. Jadi Allah mengatakan bahwa wanita yang haid maka haram disetubuhi oleh suaminya. Hatta, sampai, berarti ini batas, ya. Batasnya sampai mana? Sampai dia suci. Kalau sudah suci maka boleh bersetubuh dengan wanita yang haid atau istri yang sedang haid, ya. Jadi at-tahsis bil goyah. Contoh yang lain di dalam tahsis, ya, bil goyah, tahsis dengan batasan itu misalnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika engkau hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marofiki, dan cucilah tangan kalian sampai ke siku, ya. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Perhatikan dalam ayat ini, yang menjadi instrumen goyah, instrumen batasan itu adalah ila, ya. Tetapi dalam ayat ini ila ada 3 ila. Ila sholat, ilal marofiki, ilal ka'bain, ya. Jadi tidak semua ila yang menunjukkan kepada batasan. Yang ila yang menunjukkan pada batasan itu adalah ilal marofiki. Cucilah tangan-tangan kalian, ilal marofiki, sampai kepada siku kalian. Sampai kepada siku kalian. Jadi batas mencuci itu sampai pada siku. Tangan itu kan ada tangan bawah, ada tangan tengah, ada tangan atas, ya. Nah, Allah mengatakan batasnya sampai mana? Ilal marofiki, sampai kepada marofik, sampai kepada siku, ya. Jadi kata ID ini adalah umum, kemudian
dibatasi, dikhususkan, yang menjadi batasannya itu adalah ilal marofiki sampai kepada siku. Kemudian yang menjadi batasan adalah ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain sampai kepada mata kaki. Ya, jadi mulai dari ujung kaki, ya, jari-jari kaki ilal ka'bain sampai kepada mata kaki. Itu yang wajib dicuci. Ya, kalau dilebihkan sampai betis itu sunat. Tetapi yang wajib itu dari ujung-ujung jari kaki sampai kepada mata kaki. Ya, kenapa khusus karena kaki itu betis juga kaki, paha juga kaki, ini termasuk bagian daripada kaki. Tetapi Allah mengkhususkan hanya dari ujung jari sampai kepada ka'bain. Karena dengan kalimat ila ini menunjukkan kepada menunjukkan kepada goyah, menunjukkan kepada batasan. Ya. Kemudian pengertian goyah, hiya nihayatu syai, ya, al muqtadiyatu li subutil hukmi qablaha wa antifahu ba'dah. Ya. Goyah itu adalah akhir dari suatu hal yang mengharuskan adanya penetapan hukum sebelumnya dan tidak ada hukum setelahnya. Jadi ini adalah nihayah, ini adalah akhir. Ya, goyah itu akhir yang menetapkan hukum sebelumnya dan tidak menetapkan hukum sesudahnya. Jadi contoh ini warjulakum ilal ka'bain. Jadi dengan adanya ila ini menunjukkan bahwa ini nihayah, ujungnya ilal ka'bain sampai kepada mata kaki. Jadi nihayah ujungnya sampai mana? Itu dari jari-jari sampai mata kaki. Itu yang menjadi jadi muqtadiyah li subutil hukmi. Itu yang menjadi ketentuan tetapnya hukum untuk dicuci sampai mata kaki. Kemudian wantipahu ma'bada, dan menidakkan sesudahnya. Berarti yang sesudahnya apa? Betis, paha itu tidak wajib untuk dicuci. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencuci sesudah batasan tersebut, batasan ka'bain tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi kaidahnya itu adalah al-goyah minal mukhasisat. Goyah termasuk muhasis. Goyah termasuk instrumen pentahsis. Selanjutnya adalah yang kelima, ya, dan yang keenam, ini yang terakhir, at-tahsis bi badal ba'di. Tahsis dengan badal ba'di. Ini dalam ilmu nahwu kita sudah pelajari badal ba'di, ya. Secara bahasa artinya badal itu pengganti, ba'di sebagian. Kita ambil contoh. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, ya. Man istata'a yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Man istata'a ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, yang menjadi badal ba'di dalam bahasa Arab itu adalah man. Man ini badal ba'di dari apa? Dari anas. Jadi anas ini manusia. Kalau sampai walillahi ala nasi hijul bait, sampai sini saja, ini lapasnya umum. Bagi manusia ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tetapi kemudian dikhususkan, ya, dengan badal ba'di. Man, manusia yang dimaksud adalah orang yang istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ini adalah pengganti dari anas. Jadi anas tersebut diganti dengan man, ya, dengan man, dengan orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berarti yang jadi dari manusia secara umum itu dikhususkan hanya orang yang sanggup melakukan perjalanan, yang istita'ah, ya. Nah, kemudian kaidahnya badal ba'di minal kul minal muhassisat. Badal ba'di pengganti sebagian dari keseluruhan, minal muhassisat termasuk instrumen
mukhassis, instrumen pentahsis, ya. Ya, tadi sudah disebutkan contohnya. Badal badi itu man, ya. Man itu merupakan pengganti dari anas. Ya, manusia wajib melaksanakan haji, yaitu kan merupakan pengganti, tetapi ba'di sebagian yang mana? Istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi badal ba'di pengganti sebagian, ya, minal kul dari keseluruhan yang lapaznya adalah anas, ya. Minal mukhasisat bagian daripada instrumen pentahsis. Yang terakhir adalah tahsis bil hal, tahsis dengan hal, ya. Contoh, la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun, ya, dalam surat An-Nisa 43. Janganlah kamu mendekati sholat, artinya jangan melaksanakan sholat. Wa antum sukaro, sementara kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang diucapkan. Surat An-Nisa ayat 43. Jadi sukaro ini adalah kedudukannya dalam ilmu nahwu sebagai hal, yaitu hay'ah atau yang menjelaskan maf'ul atau fa'il. Kalau dalam ilmu nahwu isim mansub yang menjelaskan keadaan maf'ul atau fa'il. Ini menjelaskan la taqrabus shalat wa antum sukaro, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukaro, dan kalian dalam keadaan mabuk, ya. Jadi ini syariat tentang khamar, ya, tentang khamar, dan khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Ini memang bertahap. Pada tahap ini, ya, Allah jadi tahap yang pertama Allah mengatakan bahwa dalam khamar itu ada manfaat dan ada madaratnya, ada dosanya, tetapi dosanya lebih besar, ya. Kemudian tahapan berikutnya Allah mengatakan jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk, berarti jangan minum khamar, ya, 1 jam atau sebelum melaksanakan sholat, atau 2 jam sebelum melaksanakan sholat, ya. Kemudian baru yang ketiganya Allah mengatakan fastanibuhu ridsun. Fastanibuhu ini adalah ridsun min amali syaiton. Mabuk itu adalah termasuk ridsun, termasuk najis, ya, termasuk kotor, ya, termasuk perbuatan setan. Fastanibuh, maka dengan ayat ini tahapan berikutnya minum khamar itu menjadi haram karena diperintahkan fastanibuh, jauhilah, ya. Nah, Iwan pidana rahimakumullah, pada tahapan kedua Allah mengatakan la taqrabus shalat wa antum sukaro, jangan dekati salat dalam keadaan sukaro, ya, dalam keadaan mabuk. Berarti selain dalam kondisi yang lain, maka mabuk masih dibolehkan pada tahap kedua, ya. Mabuk dibolehkan. Jadi tahap pertama tadi mabuk itu ada manfaat, ada madarat, tetapi dosanya lebih besar. Kemudian yang kedua, mulai dilakukan satu ketentuan bahwa jangan sampai melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Mungkin 1 jam 2 jam sebelum sholat itu sudah tidak boleh meminum minuman khamar. Padahal minuman khamar pada saat itu di Madinah menjadi minuman yang favorit atau minuman biasa, seperti kita minum air teh misalnya, ya. Nah, maka tahapan berikutnya itu diharamkan hanya waktu-waktu khusus, yaitu pokoknya dalam sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Berarti 2 jam sebelum sholat tidak boleh minum minuman khamar. Minimal ada 10 jam, ya, dalam 1 hari tidak meminum minuman khamar. Ya, jadi dimulai dibatasi waktu-waktu minumnya, dan terakhir nanti diharamkan. Dalam kondisi dibatasi, Allah membatasinya begini. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk, ya. Jadi boleh minum minuman keras pada tahap yang kedua tadi, selama tidak terbawa ke dalam sholat
dampaknya tidak terus sholat. Jadi sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Jadi sukaro ini adalah hal, dan hal ini sebagai pentahsis. Jadi khusus ketika sholat tidak boleh dalam keadaan mabuk. Ya. Kaidahnya adalah al minal muhassisat. Hal adalah bagian dari instrumen pentahsis. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan berkah, manfaat bagi kita semua, dan Allah memberikan rizki kepada kita berupa pemahaman dan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.